Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda itu sosok yang mempesona. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut tentang sosok pemuda itu untuk setiap pekan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca dan direnungkan. Setiap Jumat sunnah kita membaca suratul Kahfi, dan surah Al-Kahfi adalah kisah tentang para pemuda. Mereka itu pemuda, dan kita akan pelajari nanti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka dengan indah. Satu, innahum fityatun. Dua, amanu bi rabbihim. Tiga, wazidnahum huda. Empat, warabatna ala qulubihim. Lima, idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, ila akhir ayat. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menginginkan umat ini umat yang selalu memudahkan ruhnya. Pada setiap Jumu'ah diminta untuk membaca kisah tentang para pemuda yang amal mereka bersahaja sebenarnya. Yang dilakukan Ashabul Kahfi itu bukan, Masya Allah, mungkin kalau nabi-nabi yang lain kita bisa melihat para rasul dahsyat amalannya. Musa misalnya, Ibrahim misalnya. Yang dilakukan Ashabul Kahfi ini adalah setelah mereka menyatakan sikap, kemudian mereka pergi meninggalkan kaumnya yang pada saat itu belum memungkinkan untuk diubah. Satu sikap sederhana di dalam iman yang hari-hari ini kadang sukar untuk kita lakukan, meninggalkan sesuatu yang belum memungkinkan bagi kita untuk mengubahnya, dan dia justru berpotensi untuk mengubah kita. Masya Allah, sebuah teladan sikap yang sangat agung. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keistimewaan mereka. Istimewa kenapa? Karena innahum fityatun. Pertama-tama mereka istimewa semata-mata karena mereka muda. Apa yang menjadi ciri kemudaan? Muda itu masih hijau, masih belum banyak berpengalaman. Maka orang yang muda lebih berani untuk melakukan terobosan-terobosan, karena sering orang yang berpengalaman terjebak pada sikap-sikap hanya mengikuti apa yang sudah-sudah, sehingga mereka tidak berani berinovasi. Muda itu hijau, tumbuh, lambang produktivitas. Sel yang kemudian berproduksi itu adalah yang dia hijau daun, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan makanan bagi segenap makhluk hidup. Pertama-tama di hijau daun. Yang hijau itu masih tumbuh, berakar, mekar. Bandingkan dengan yang sudah matang. Setelah matang kalau nggak dimakan apa? Busuk. Maka jangan bangga jadi orang yang dia itu sudah matang, bentar lagi busuk. Kita ini harus selalu hijau, muda, berani melakukan terobosan-terobosan. Itu para pemuda. Terobosan di dalam berbagai sisi, inovasi di dalam berbagai hal, keberanian untuk mempertanyakan segala sesuatu, tidak menerima hal yang ada sebagai taken for granted saja, tetapi pertanyakan kembali. Ada seorang pemuda di dalam Al-Quranul Karim memberikan kepada kita kaidah riset yang luar biasa. Dia mengatakan kepada Rabbnya Azza wa Jalla, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana kau hidupkan yang mati. Tunjukkan padaku bagaimana kau hidupkan yang mati. Kalau Allah menghendaki kun, dia berfirman jadilah,
maka di depan Ibrahim bisa terjadi kisah seperti yang mendampingi kisah Ibrahim ini, yaitu kisah satunya siapa? Yang ditidurkan 100 tahun, Uzair. Seperti keledainya Uzair, muncul tulang belulang dari dalam tanah, lalu tulang belulungnya ditumbuhi daging, lalu dagingnya dibungkus kulit, lalu utuh menjadi hewan, lalu bisa meringkik, kan begitu. Mudah nggak bagi Allah untuk menunjukkan itu pada Ibrahim alaihissalam? Mudah, tetapi Ibrahim dituntun sebagai seorang pemuda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan sesuatu hikmah yang mendalam berkesan di dalam hatinya itu melalui amal, melalui sebuah percobaan. Apa yang dikatakan Allah, ambil 4 ekor burung, cincang olehmu, gitu ya. Lalu datangi puncak-puncak gunung, letakkan burung-burung itu di situ. Lalu kembalilah ke tempatmu semula, panggil mereka, ya'tinaka sa'ya, mereka akan mendatangimu dengan segera. Eksperimen itu penting. Inilah pemuda. Enggak langsung ujuk-ujuk dapat gitu, enggak. Tetapi bagaimana Allah menuntun dia, bahwa ternyata ketika Ibrahim bertanya begitu, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tunjukkan padaku bagaimana kau hidupkan yang mati. Allah mengatakan, qala awalam tu'min, apa engkau enggak percaya Ibrahim? Bala, kata Ibrahim. Qala bala walakin liyatma inna qalbi, tetapi segera ya Allah agar hatiku ini menjadi tentram. Pemuda belum tentram kalau belum bisa lihat prosesnya, belum tentram hatinya kalau belum mengalami eksperimentasinya. Pemuda, innahum fityatun, ini pemuda yang luar biasa. Innahum fityatun, sebagaimana kita lihat kemudaan itu punya pesonanya tersendiri. Orang muda itu identik dengan hidup berani, hidup prihatin, bareng-bareng penuh solidaritas, membangun kesetiakawanan, ukhuwah. Antum kalau masih seusia ini, bangun persahabatan, ukhuwah, kekuatan, mudah. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas, yang dipikirkan kepentingan. Ketemu dia dapat apa, ketemu dia kira-kira bisa kerja sama bisnis apa. Enggak bisa lagi seperti kita muda-muda, ketemu ya ketemu, ngobrol semalaman penuh gitu. Masya Allah. Kemudaan itu mempesona, karena sebagai sebuah ide perubahan, kalau yang mengusung para pemuda, dia menjadi tampil, menarik, lebih indah, lebih menjanjikan. Kenapa? Orang-orang muda yang bawa. Generasi 20-an ketika menggelegak kemudian dari kebangkitan nasional ke arah Sumpah Pemuda kita, itu umurnya di bawah 30 semua, pelopor pergerakannya. Maka menjadi sesuatu yang sangat indah di mata rakyat. Gagasan-gagasan perubahan itu di tangan murid-murid Pak Cokro, semuanya muda-muda. Begitu mereka umur 40 ke atas, ba'da kemerdekaan kan, jadi sudah tidak menarik lagi. Membawa satu gagasan kebaruan itu kalau pemuda menarik, Masya Allah. Maka meskipun tidak diakui, orang akan bersimpati kepada seorang pemuda yang satu hari melakukan dusta putih. Dusta putihnya yang pertama, kaumnya melakukan sebuah festival, arak-arakan besar, merayakan parade di jalan-jalan. Dia diajak, apa kata dia? Karena dia sudah punya rencana tersendiri. Dia mengatakan, inni saqim, sesungguhnya aku sakit. Kalimat ini menarik. Ini disebut oleh Ibrahim nantinya sebagai dustanya yang pertama. Seumur hidup Ibrahim itu punya 3 dusta. Dan 3 dusta yang sebenarnya menurut saya bukan dusta ini sudah membuat Ibrahim nantinya di akhirat malu untuk memintakan syafaat bagi umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dustanya Ibrahim itu tauriyah. Tauriyah itu apa? Kita mengucapkan satu kalimat, maksud hatinya bilang A, ditangkap oleh orang sebagai B, tapi kita memang sengaja supaya dia menangkap maksud B, agar kita tidak berbohong, tetapi dia tidak kemudian mendapatkan hakikat yang sebenarnya. Contohnya apa? Ibrahim. Nanti akan kita contohkan beberapa tauriyahnya. Sebelum itu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika akan berangkat hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah perjalanan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq berada di atas unta, ada kenalannya Abu Bakar, kolekhanya Abu Bakar yang bertanya,
Ya Abu Bakar, man huwa ma'ak? Hei Abu Bakar, siapa itu yang bersamamu? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Hadza hadit tariq, ini penunjuk jalanku. Yang ditangkap orang apa? Penunjuk jalan itu orang upahan profesional, tugasnya menunjukkan jalan di padang pasir biar nggak tersesat. Orang nangkapnya begitu, padahal yang dimaksud Abu Bakar di dalam hati, penunjuk jalanku dunia akhirat, siratal mustaqim. Itu namanya tauriyah. Tauriyah. Dua-duanya punya maksud yang benar, tapi yang ditangkap sama yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan berbeda. Namanya tauriyah. Nah, inni sakim itu juga begitu. Kata-kata inni sakim pakai isim fa'il sakimnya itu. Nah, sakim isim fa'il ini tidak hanya berarti aku sedang sakit, tetapi bisa berarti aku pernah sakit dan bisa jadi akan sakit lagi, atau aku punya penyakit yang bisa kambuh. Inni sakim. Lalu dia meringkuk tidur. Ketika kaumnya sudah keluar berparade di jalan-jalan, dia keluar menyelinap menuju altar suci tempat berhala-berhala kaumnya itu disembah. Dia hancurkan semua, dia sisakan yang paling besar, dia kalungkan kapak itu ke leher berhala terbesar. Begitu kaumnya selesai berparade dan hendak menyembah kembali dewa-dewa mereka, terkejutlah, tetapi orang sudah tahu siapa yang tidak suka sama berhala, sehingga dikatakan innahu fatan yuqalu lahu Ibrahim, ada seorang pemuda yang tidak menyukai berhala-berhala kita dan disebut namanya adalah Ibrahim. Tangkap, ditangkap, interogasi, ditanya, kamukah yang melakukan semua ini kepada berhala-berhala kami? Hai Ibrahim. Ibrahim melakukan dusta putihnya yang kedua, yang kelak di akhirat akan membuat dia malu. Apa itu kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum, bukankah justru yang paling besar itu yang melakukannya? Itu kapaknya masih ada di lehernya. Apa yang dikatakan kaumnya? Fatan, ini pemuda cerdik sekali, mengatakan bahwa justru yang paling besar yang melakukannya. Kata mereka, tidak mungkin, itu kan cuma batu, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, nggak bisa bertindak. Kata Ibrahim, kalau kalian tahu dia tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa bertindak, bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi memberi manfaat atau madarat, kenapa masih kalian sembah? Siapa yang on kalau begitu? Innahu fatan. Gagasan perubahan jadi menarik. Karena apa? Ide-idenya orisinil, cerdik sekali. Itulah pemuda. Innahum fityatun, mereka itu para pemuda, sebagaimana Ibrahim juga pemuda. Kapok Ibrahim dibakar gara-gara dakwahnya itu? Enggak, itulah pemuda, enggak gampang kapok. Kalau gampang kapok bukan pemuda. Sifatnya pemuda enggak gampang kapok. Sampai akhirnya kemudian sampailah kabar itu kepada raja. Maka dipanggil sama raja, ditanya, siapa Tuhanmu hai Ibrahim? Maka Ibrahim menjawab, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang mematikan dan menghidupkan. Qal ana uhyi wa umit, kata dia, kata si raja, aku juga menghidupkan dan mematikan. Dua tahanan dihadapkan, satu dipenggal, satu dibebaskan. Kata dia, aku menghidupkan, aku mematikan. Menyerahkah dalam debat seperti itu seorang pemuda? Enggak, sifatnya pemuda pantang menyerah. Innahum fityatun, pemuda itu pantang menyerah. Kata Ibrahim, fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masriq, sesungguhnya Rabbku itu mendatangkan mentari dari timur. Kalau cuma sampai di situ, dia akan punya bantahan, si raja ini akan punya bantahan, gitu kan? Ciri pemuda yang kedua, kalau gagal sekali, yang dilakukan berikutnya harus inovatif. Tambahkan kalimat yang menjebak langsung, nembak langsung kepada si raja. Apa itu? Fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masriq. Enggak cukup sampai di situ, fa'ti biha minal maghrib. Kalau engkau juga Tuhan seperti Tuhanku itu, datangkan coba dari barat. Pemuda itu tunasnya kalau dipangkas tumbuh dari arah lain. Fa'ti biha minal maghrib, coba datangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka diam, terbungkamlah orang kafir itu, tidak bisa bicara lagi. Innahum fityatun, mereka itu pemuda, 7 pemuda yang juga memiliki sifat-sifat sebagaimana yang sudah kita sebut. Betapa menariknya mereka,
betapa hijaunya mereka, betapa pantang menyerahnya mereka, betapa inovatifnya mereka. Muda, betapa setia kawannya mereka, saling setia satu sama lain, rela hidup dalam keprihatinan demi nilai-nilai perjuangan, meninggalkan gemerlapnya kota, memilih tinggal di dalam gua dengan segala keterbatasannya. Innahum fityatun, itu sifat pemuda. Yang kedua, mereka itu istimewa. Kenapa istimewa? Istimewanya adalah karena amanu bi rabbihim. Mereka pemuda yang bukan sembarang pemuda, tetapi pemuda yang beriman kepada Rabbnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang memiliki keyakinan, pemuda yang memiliki akidah, pemuda yang memiliki sesuatu yang berkobar-kobar di dalam dadanya. Itulah tauhidullah. Amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabbnya. Adalah pemuda yang berani menanggung resiko-resiko, seperti Ibrahim dibakar atau diusir dari negerinya oleh Namrud, pergi mengembara menjelajah ke negeri-negeri jauh karena dia punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun dia pergi untuk berdakwah. Amanu bi rabbihim, beriman dia kepada Rabbnya. Maka dia ajak istrinya Sarah. Pemuda ini ternyata tidak selalu berarti jomblo. Saya masih merasa menjadi pemuda, karena pemuda tidak selalu berarti jomblo. Ibrahim masih disebut pemuda oleh Allah meskipun sudah menikah dengan Sarah. Berangkat ke Mesir, menghadapi ujian di Mesir yang luar biasa. Itu ada raja cabulnya, subhanallah. Semua wanita cantik inginnya dicicipi. Padahal Sarah itu dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Sarah itu kalau separuh ketampanan pria diberikan kepada Yusuf alaihi salam, maka separuh kecantikan wanita diberikan kepada nenek buyutnya Yusuf, namanya Sarah. Maka dusta putihnya yang ketiga, kata Ibrahim, di bumi ini yang beriman cuma aku dan engkau. Di bumi Mesir yang beriman cuma aku dan engkau. Engkau kan saudariku kan ya, saudari dalam agama, saudari di jalan Allah. Jadi nanti aku akan menyebutmu sebagai saudariku, maka janganlah kamu menyangkalku. Padahal sebenarnya istri. Kenapa Ibrahim lebih memilih menyebutnya sebagai saudari dibanding istri? Karena sosiologis Mesir saat itu kedudukan istri sangat lemah. Istri itu barang milik, bisa diperjualbelikan, bisa dipertukarkan, bisa diwarisi. Maka Anda kalau membaca sejarah dinasti-dinasti Firaun di Mesir, ada kejadian di mana banyak terjadi seorang raja mati, digantikan anaknya, maka semua istri bapaknya ini termasuk ibunya kandung diwarisi oleh Firaun berikutnya. Sehingga incest itu dalam keluarga-keluarga Firaun bukan perkara aneh pada zaman itu. Maka mengaku sebagai istri itu lebih sulit melindungi daripada mengaku sebagai saudari. Saudari, kakak melindungi adik itu lebih memungkinkan daripada suami melindungi istri. Jangan dicontoh di kampus, kakak-kakaan, adik-adikan. Anda tidak sedang berada di Mesir, dan rajanya sudah bukan raja cabul ini. Jadi tidak usah kakak-kakaan, adik-adikan. Biar aku bisa melindungi dia. Karena kalau kakak-kakaan, adik-adikan ternyata masih berlaku sampai sekarang ya. Kalau pacar bisa ditikung gitu, selama janur belum melengkung gitu. Kalau kakak-kakak adik-adikan susah, lebih susah dipisahkan gitu. Subhanallah, jangan ditiru. Tabarakallah, rekan-rekan yang bisa Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa lihat di situ. Amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Pemuda-pemuda ini
akan memiliki pesona imannya tersendiri, keberaniannya menempuh resiko. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu cerita, tidak ada di masa jahiliyah di antara kami pemuda yang lebih tampan, lebih bagus dan halus pakaiannya, lebih modis modelnya, lebih wangi parfumnya daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Itu pesona jahiliyahnya. Menarik karena apa? Modis, ganteng, minyak wanginya nomor 1 gitu ya. Anda beli minyak wangi budgetnya sebulan berapa, Mas? Masya Allah. Mus'ab bin Umair, tidak ada yang menandingi Mus'ab dalam soal itu. Ibunya sangat mencintainya, dan ibunya memberikan segala sesuatu dalam kualitas terbaik. Parfum kualitas terbaik, pakaian kualitas terbaik, makanan kualitas terbaik untuk putranya ini. Tapi begitu dia masuk Islam, begitu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, amanu bi rabbihim, apa yang terjadi? Sungguh, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku melihat kulitnya Mus'ab mengelupas seperti ular berganti kulit, saking kurangnya perawatan. Gak bisa lagi beli pelembab yang bagus gitu. Mengelupas seperti ular berganti kulit, kulitnya Mus'ab bin Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah melihat Mus'ab bin Umair masuk masjid dengan pakaian yang kumal, dengan rambut yang kusut, dengan wajah yang kuyu lemah, tapi senyumnya tetap bercahaya. Lalu Rasulullah memalingkan wajah, nggak tahan melihat Mus'ab, ingat zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian, bagaimana pendapat kalian jika nanti kalian duduk di atas singgasana, lalu pelayan hilir mudik melayani keperluan kalian. Kalian perlu apa-apa, nggak perlu beranjak dari singgasana itu. Menurut kalian bagaimana keadaan kalian itu? Maklum, mayoritas sahabat saat itu baru saja hijrah. Anda tahu sendiri keadaan fuqara'ul muhajirin. Ini fakir-fakir semua muhajirin itu. Ditanya Rasulullah begitu, jawabannya apa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang meriwayatkan cerita ini, kata mereka, kami semua menjawab, ya Rasulullah, kami hari itu pasti lebih baik daripada kami hari ini. Kata Nabi SAW, la, wallahi la, tidak, demi Allah tidak, kalian hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu. Nanti ketika Mus'ab telah gugur di perang Uhud, lama kemudian di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf duduk di tengah karyawan-karyawannya, pekerja-pekerja dan budak-budaknya. Anda tahu hebatnya Abdurrahman bin Auf, yang paling kaya di antara para sahabat, dia sulit dibedakan dari pekerjanya. Kalau sudah duduk dengan pekerjanya, mana bos, mana anak buah nggak kelihatan, mana juragan, mana pembantu nggak kelihatan. Lalu ketika disuguhkan makanan untuk makan bersama pegawai-pegawainya, Abdurrahman bin Auf bercucuran air mata menangis. Orang-orang bertanya, kenapa Anda menangis? Abdurrahman bin Auf mengatakan, Mus'ab bin Umair setelah muslimnya belum pernah makan makanan selembut ini, padahal dia lebih baik daripada aku. Mus'ab bin Umair setelah keislamannya belum pernah memakan makanan selembut ini, padahal dia lebih baik daripada aku. Ketika dia meninggal di perang Uhud, kata Abdurrahman bin Auf, tidak ditemukan kain untuk mengkafaninya kecuali sehelai selimut usang yang kalau ditutupkan ke kepala terbuka kakinya, kalau ditutupkan ke kaki terbuka kepalanya. Anda bayangkan, mengkafani Mus'ab itu saking kekurangannya, nggak ada kecuali selimut usang. Kalau tutup kepala, wajahnya ditutup gitu, kakinya kelihatan. Tutupkan ke kaki, wajahnya kelihatan. Sehingga akhirnya apa kata Abdurrahman bin Auf, kami menutupkan itu ke kepalanya, lalu kami selimuti bagian kakinya dengan rerumputan. Itu khir. Keberanian menanggung risiko. Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu masuk Islam, dan dia dilindungi oleh pamannya yang terkemuka, Al-Walid bin Al-Mughirah. Bapaknya Khalid itu pamannya Utsman bin Mad'un. Dia berislam dan dia merasa aman. Ibadahnya tidak diganggu, baca Qur'annya tidak diganggu, melaksanakan berbagai macam kegiatan keislamannya
bertemu Rasulullah SAW dan lain sebagainya, tidak diganggu. Kenapa? Karena dilindungi pamannya. Maka hatinya terusik. Ini pemuda, kalau dia punya keistimewaan, merasakan privilege, sementara teman-temannya tidak, hatinya terganggu. Itu sifat pemuda. Tadi saya bilang solidaritasnya sangat kuat. Dia lihat Bilal disiksa, dia lihat Ammar bin Yasir disiksa, dia lihat Khabbab bin Al-Arat disiksa, dia lihat Sa'ad bin Abi Waqqas tiap hari harus mereman. Anda tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu tipikalnya bad boy. Kalau Abdurrahman bin Auf itu good boy. Mereka satu kabilah dari suku Zuhrah. Nah, Abdurrahman bin Auf itu good boy, rajin belajar, rajin berlatih, ngasisteni ayahnya dagang gitu. Good boy banget. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu bad boy. Bad boynya gimana? Kata Sa'ad, aku orang pertama yang mengalirkan darah di jalan Allah. Lagi sholat digangguin orang Quraisy, ambil rahang unta, samplakkan ke wajahnya orang Quraisy itu, teriak-teriak, kemudian dia dipukulin rame-rame, balas mukulin sampai capek. Hari berikutnya nantang lagi orang. Sa'ad bin Abi Waqqas tipikalnya begitu. Makanya saya ini Masya Allah lagi bermimpi bikin buku. Tolong didahului. Kalau antum sudah nulis duluan, saya nggak perlu nulis buku tentang ini. Karakter itu kan sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita. Seperti watak batu permata masing-masingnya ada. Digosok makin berkilau saja. Itu kan? Maka kalau diringkas karakter umat ini, kan kita mau neladani Rasulullah SAW itu kan susah ya, berat rasanya. Baina sama'i wa sumur sat, seperti antara langit dengan sumur yang kering kerontang kita dengan Rasulullah SAW itu susah. Makanya ternyata ada kunci meladani Rasulullah. Caranya apa? Iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah dua orang sepeninggalku, Abi Bakrin au Umar, Abu Bakar atau Umar. Karena kalau dipecah karakter manusia itu garis besarnya dua, Abu Bakar atau Umar. Lembut tapi teguh, atau keras tapi penyayang. Kalau Abu Bakar itu, Rasulullah juga itu manggis, luarnya halus gitu ya, dalamnya putih manis, dan bahkan ada kabar gembira buat kita. Kulit manggisnya sudah bisa diekstrak gitu. Itu kayak manggis. Muslim yang baik itu kalau bisa kayak manggis, luarnya halus lembut, dalamnya juga manis putih gitu ya. Tapi kalau tidak bisa, minimal kayak Sayyidina Umar, duren, dalamnya lembut harum bagi yang suka, luarnya kayaknya berduri-duri, keras, tegas gitu, tapi dalamnya Masya Allah, zat kan gitu. Jangan jadi kedondong. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kedondong, luarnya halus gitu ya, tapi dalamnya penuh gerigi-gerigi runcing. Cara makannya menurut kakek-kakek kita dipecahkan dengan dijepitkan pintu, klak gitu. Abu Bakar atau Umar? Kalau diperluas, lembut, teguh, keras, penyayang, maka ada 4 karakter. Tambahin Ali dan Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Kenapa? Ada hadis juga, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atas kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin sesudahku, kan gitu. Maka ada yang kayak Utsman, pemalu tapi dermawan. Kan ini semuanya mengatasi sifatnya ya. Orang lembut, kalau kebablasan lembutnya jadi pelin-pelan. Tapi Abu Bakar itu lembut sekaligus teguh. Orang keras, kalau kebablasan kerasnya jadi kejam. Tapi Umar itu penyayang kepada umat Rasulullah SAW. Orang pemalu, kalau kebablasan pemalunya bisa berubah jadi antisosial. Tapi Utsman pemalu sekaligus dermawan. Ali periang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu
Kalau bercandaan serius bercandaannya. Ada orang Khawarij kan memang tukang bikin onar. Tanya sama beliau, ya Amirul Mukminin, di masa Abu Bakar dan Umar keadaan damai tentram. Setelah engkau jadi khalifah, keadaan menjadi kacau. Kira-kira sebabnya apa? Kata Sayyidina Ali, jelas, karena dulu di masa Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti saya, sedangkan ketika saya jadi khalifah, rakyatnya kayak kamu. Kan jelek gitu. Orangnya easy going. Ketika Nabi menerima hadisul ifki tentang Aisyah, beliau sedih sekali. Maka beliau panggil dua kesayangannya, Usamah dan Ali. Usamah ditanya, wahai Usamah, gimana pendapatmu? Usamah tanya, siapa yang menikahkan kau dengan Aisyah ya Rasulullah? Allah. Kata Usamah, subhanallah, mana mungkin Allah menipumu? Aku tidak mengenal Aisyah kecuali kebaikan. Selesai kan? Tapi Ali lihat wajahnya Nabi masih tetap sama. Jadi hiburannya Usamah nggak kena gitu. Maka ketika Ali yang ditanya, bagaimana pendapatmu hai Ali? Apa jawaban Ali? Ya Rasulullah, wanita di dunia ini banyak. Nikahi yang ingin kau nikahi, ceraikan yang ingin kau ceraikan, bebas ya Rasulullah. Easy going. Hanya untuk menghibur Rasulullah SAW, karena Ali tidak ingin hal ini berlarut-larut. Pada Rasulullah dinantikan oleh umat. Masya Allah. Kayak tadi saya tambahi, nanti kalau 4 ini nggak cukup untuk menggambarkan karakter, 10 sahabat yang dijamin ke surga. Nah 10 ini sudah lengkap, karakter lengkap, orang itu 10 ini. Anda bisa bayangkan, anak Anda itu harus dikenalkan sejak kecil nanti dengan 10 orang ini, agar dia cepat mengidentifikasi dirinya. Oh, aku kayak Umar. Oh, aku kayak Abu Bakar. Oh, aku kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, aku kayak Sa'id bin Zaid yang paling tidak terkenal, pendiam, suka mojok di pojokan, nggak ada yang tahu. Itu juga ahli surga kok ternyata gitu kan. Agar mereka tidak minder, itu harus segera Anda kenalkan. Kalau tidak, telatnya nanti apa? Telat dia sudah bilang identifikasinya lain. Aku kayak Ranger merah. Aku kayak Ultraman gaya. Telat itu. Karena harusnya identifikasi pertamanya harus ya dari 10 sahabat Rasulullah SAW. Kita kembali ke tentang pemuda. Saya belok-belok nggak diingetin sama pemuda. Amanu birabbihim. Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu lihat teman-temannya disakitin begitu, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas tadi di bad boy. Bad boy itu biasanya anak mama. Hidup orang itu begitu ya. Bad boy itu biasanya sekaligus anak mama. Sa'ad bin Abi Waqqas kan juga gitu. Ketika dia masuk Islam, ibunya menentang. Ketika ibunya menentang, pakai mogok makan segala. Anak mama pulang ke kandang. Kata dia, ibu makan bu. Enggak. Hari kedua, ibu makan bu. Enggak. Hari ketiga, ibu makan bu. Enggak. Sudah semakin lemes karena mogok makan, tapi tetap dibujuk sama ini anak. Sampai akhirnya pada hari ketiga, ketika terlihat ibunya makin lemas, mumpung masih ada kesadaran, dia bilang apa? Bu, kalau ibu punya 100 nyawa, lalu 100 nyawa itu pergi satu persatu meninggalkan ibu, saya dipaksa menyaksikan 100 kali sakaratul maut di depan saya terjadi pada ibu. Kalau itu untuk memaksa saya keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tetap akan teguh. Tapi ibu saya cinta sama ibu. Kalau ibu tidak mau makan, saya pasti sedih, dan saya akan tetap di sini membujuk ibu mau makan. Akhirnya ibunya yang kalah. Anak mama mengalahkan ibunya. Asik. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Mad'un lihat teman-temannya begitu kehidupannya, kok beda sama dia, terganggu hatinya. Maka suatu hari dia bilang sama pamannya, "Paman, ayo kita umumkan di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah." Apa? Bahwa paman melepaskan perlindungan kepada aku karena aku merasa terganggu dengan perlindungan ini. Terserahlah, lepas dari perlindungan. Begitu lepas dari perlindungan, dia lihat ada tontonan.
Ketika itu Lubaid, penyair jahiliyah, itu sedang bersyair. Dia mengatakan, ala innama siwallahi fan. Ingatlah bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana. Dan ingatlah bahwa segala nikmat pasti lenyap. Kata Utsman bin Mas'ud, enggak, nikmat surga tidak lenyap. Nikmat surga bagi orang-orang beriman kekal, abadi. Lubaidnya marah, direcokin lagi bersyair gitu ya. Ya bayangin lagi tampil performance gitu ya, kemudian diselain, ingatlah bahwa segala sesuatu selain Allah pasti binasa. Betul. Dan segala nikmat pasti sirna. Salah. Nikmat surga itu kekal. Kata Lubaid, siapa sih ini anak? Wahai Quraisy, sejak kapan orang-orang ini mengganggu kalian di majelis-majelis kalian? Demi Allah, aku tidak rela sampai dia mendapatkan pembalasan setimpal. Lalu orang-orang ngeroyok Utsman bin Mas'ud sampai mata kanannya pecah. Dipukulin rame-rame sampai mata kanan beliau ini pecah. Terluka parah, berdarah-darah. Lalu pamannya melihat, sedih. Kata Walid bin Mughirah, aduhai keponakanku sayang, kalau saja engkau masih kulindungi, itu tidak akan terjadi. Kata Utsman bin Mas'ud, demi Allah wahai paman, sesungguhnya mata yang kiri iri kepada mata yang kanan ingin mendapatkan luka yang serupa di jalan Allah. Pemuda amanu birabbih. Keistimewaan yang ketiga, wazidnahum huda. Pemuda itu istimewa karena mereka itu selalu seperti Ashabul Kahfi ini, selalu mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah. Karena apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah kami, memenuhi hak-hak kami, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan petunjuknya. Jadi logika hidayah, hidayatul Islam, hidayatul taufiq ini demikian. Kalau kita mengamalkan apa yang kita mampu, Allah akan memampukan kita pada yang kita belum mampu. Jadi logikanya tidak menunggu mampu satu titik untuk melakukan satu titik yang sebenarnya sudah kita mampu. Makanya kemudian ada teman muslimah misalnya bertanya, mana yang lebih dulu Ustaz? Saya perbaiki akhlak saya dulu biar gak malu-maluin sebagai muslimah lalu saya berjilbab, atau saya berjilbab dulu tapi sekarang akhlak saya masih berantakan, saya takut bikin malu, citra jilbab. Bagaimana jawabannya? Dua-duanya adalah amal yang mulia, tidak boleh dipertentangkan. Maka yang dilaksanakan adalah apa yang dimampui terlebih dahulu, baru melaksanakan yang belum mampu dengan berjuang mohon pertolongan Allah. Kalau mampunya sekarang beli kain, mampunya sekarang jahitin kain, mampunya sekarang pakai jilbab, pakai kainnya, pakai dulu. Bahwa misalnya saya merasa akhlak saya belum pantas jadi orang yang pakai jilbab, gimana sih? Saya tuh urakan. Masa ada akhwat nanti urakan? Belum pernah baca sirah Nabi. Akhwat di sisi Rasulullah tuh macam-macam sifatnya. Ya ada yang kayak Aisyah radhiyallahu anha itu ada, gitu ya. Atau kayak Khadijah radhiyallahu anha itu ada. Lembut, keibuan, penyabar, santun, anggun. Ada yang kayak Khadijah memang, tapi kan juga ada yang ceria, manja, kakak, gitu kan? Kayak Aisyah gitu kan ada juga. Karakter itu nggak usah dihapus. Ini kain ini untuk menegaskan identitas kita sebagai muslimah, bukan untuk mengubah watak kita. Meskipun tentu saja soal adab ada beberapa penyesuaian, tapi istri Rasulullah SAW ada yang tetap kalau ketawa kebahak-bahak itu ada. Siapa? Ibunda kita Hafsah itu kalau ketawa kayak bapaknya, kayak Sayyidina Umar bin Khattab, dan itu tidak perlu dihilangkan. Cuma ya tahu tempat gitu. Ada yang kayak Nusaibah, jago karate, Ikhwan dekat dikit, ada.
Ada akhwat itu yang kayak Sulaim, kemana-mana bawa belati gitu. Kalau sekarang bawa alat strum ya. Ada ikhwan macam-macam. Itu akhwat semua, mulia semua di sisi Rasulullah SAW. Tidak perlu diubah wataknya, hanya disesuaikan adabnya, etiketnya saja kan, sesuai dengan din Islam ini. Enggak, Islam itu enggak ingin merubah karakter Anda menjadi orang yang berbeda, bukan. Berjilbab itu bukan untuk merubah Anda semuanya jadi tipe Khadijah. Lagian seleranya ikhwan kan macam-macam. Jadi Masya Allah, lakukan apa yang dimampu, Allah akan memampukan apa yang kita belum mampu berikutnya. Wazidnahu huda. Ini kekuatan Allah, tambahkan terus orang yang melakukan kebaikan, hidayatut taufik untuk melakukan yang lebih, melakukan yang lebih, melakukan yang lebih. Bahkan kalau itu bermula dari kesalahan, kalau kesalahan itu ditaubati dengan benar, Allah bukakan pintu-pintu untuk melakukan hal yang besar. Anda masa lalunya ada yang lebih suram daripada Musa? Apa masa lalu Musa alaihissalam? Bunuh orang di Mesir, ada temannya bertengkar, dibantuin, bantuin, apa yang lakukan? Pukul, plek, nggak tahu yang salah siapa, pukul sekali mati, mati. Hari berikutnya kejadiannya kita sudah hafal, terjadi, hampir bunuh orang lagi, tapi pasukannya Firaun sudah mengejar. Apa yang lakukan Musa? Lemparkan orangnya, lari dia. Larinya kemana? Jauh, makin ke timur, tanpa tolah-tolah, ya tarokob, sangat ketakutan, noleh ke belakang aja nggak berani, saking takutnya itu. Lari terus dari Mesir sampai ke Madian. Mesir sampai Madian itu zaman sekarang gambarannya dari Kairo sampai Yordania, sampai Amman. Sampai di Madian, ini orang ingin memperbaiki dirinya kan, ya Allah, aku ini melakukan apa? Tangan bodoh, dolim sekali, dosa aku ya Allah. Maka Allah membukakan apa? Pintu pertolongan, tapi pakai ujian. Semua pintu pertolongan, hidayah, petunjuk yang diberikan Allah melalui ujian dulu. Sampai di Madian masih lelah, masih lapar, masih capek, masih letih, masih ketakutan, masih horor gitu. Dia melihat ada satu kaum memberi minum ternak. Ada dua gadis menahan ternaknya yang meronta-ronta mau minum. Dia bertanya, kok nggak boleh minum, kenapa Neng? Ya bang, bapak kami udah tua bang, kami mau ngasih minum ternak kami bang, tapi kami nggak mau kalau desak-desakan bang, nunggu yang lain selesai aja bang, nanti kami kasih minum belakangan aja bang. Kata si Musa, kemalaman nih, udah sini abang bantuin. Musanya versi Jakarta. Dikasih minumlah, diangkat batu besar itu dengan tenaganya yang perkasa, dikasih minumlah, lalu kemudian diserahkan kepada dua gadis itu, dan dia ternyata Masya Allah tidak berharap balasan kepada manusia. Maka nanti dia akan dipuji oleh salah seorang putri itu sebagai qawiyun aminun. Qawi, lelaki yang kuat. Kuat itu apa? Nonjok orang sekali langsung mati? Bukan. Kuat itu apa? Bisa lari dari Mesir sampai Madian tanpa berhenti? Bukan. Kuat itu apa? Bisa ngangkat batu besar dari sumur yang membuat sumurnya jadi makin lebar? Bukan itu. Disebut kuat menurut para ulama adalah di saat dia sendiri memerlukan pertolongan masih bisa menawarkan bantuan untuk orang lain. Itu kuat. Orang kuat itu di saat dirinya perlu pertolongan masih bisa mengulurkan bantuan untuk orang lain. Itu kuat. Kan kita biasanya kalau lagi lapar, lemes, susah begitu, bad mood,
Jangankan kesusahan seperti Musa, cuman perkara lapar aja biasanya jadi bad mood. Oleh itulah di Indonesia ada iklan, lo rese kalau lagi lapar. Karena lapar ngerubah orang. Itu berarti akhlaknya tidak matin, akhlaknya tidak teguh, karena masih berubah oleh situasi dan kondisi tertentu. Dia tuh asyik loh orangnya kalau lagi penuh perutnya. Tapi kalau lagi lapar, bad moodnya nggak nguatin. Iya kan? Musa enggak. Dalam keadaan yang paling susah, dia masih bisa nawarin bantuan. Luar biasa. Maka apa yang terjadi? Salah satu gadis itu kemudian balik. Ketika Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, di surah Al-Qasas itu, ya Allah, sungguhnya aku terhadap apapun kebaikan yang engkau turunkan, aku ini sangat fakir. Kenapa? Dia lapar tapi mau minta makan gitu sama Allah. Itu lisannya nggak sampai hati gitu. Lisannya nggak sampai untuk ngomong, ya Allah aku lapar minta makan. Enggak, dia bilang Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya Allah sesungguhnya aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan aku sangat fakir. Maka datang gadis satunya, Bang, dipanggil Abah Aye Bang. Kata Musa, mana jalannya Neng? Abang depan ya, Neng di belakang, nanti kalau belok kasih kode ya Neng ya. Kenapa Bang kok abang maunya di depan bukan di belakang? Abang nih kalau jalan di belakang perempuan suka nggak tahan godaan. Masya Allah, saking mengetahui dirinya, maka nanti dia disebut sebagai amin, lelaki yang terpercaya. Kenapa? Dia mengenal dirinya. Aku kalau jalan di belakang cewek nggak kuat jaga mata, maka ceweknya suruh belakang aja Neng, kalau belok kasih kode, kasih tanda. Masya Allah, amin. Akhirnya apa? Ketemu bapaknya. Setelah ketemu bapaknya, akhwat-akhwat ini ya, Bang dipanggil Abah Aye Bang. Ini kalimat andalan penting gitu. Jadi kalau ada ikhwan mengatakan aku mencintaimu karena Allah uhti, oke Bang, bapakku nanti longgar jam 8 malam sampai jam 9 malam. Jawaban paling tepat untuk aku mencintaimu karena Allah. Kalau ada yang bilang uhibbuki fillah, jawabannya adalah alhamdulillah Bang, Bapak Aye longgar jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ditunggu ye. Itu jawaban paling pas untuk uhibbuki fillah. Dipanggil sama si bapak, apa yang didapat? Satu, makanan sesuai doanya. Dia kan minta makanan, disuruh makan. Dua, perlindungan, najauta min qaumidz zalimin, kamu sudah selamat dari orang-orang zalim kalau tinggal di kampung ini. Tiga, kos-kosan, tinggallah di sini gratis. Empat, pekerjaan, kalau kamu mau bekerja di sini 8 tahun atau sempurnakan 10 tahun gitu ya. 5, istri, maka aku akan menikahkan engkau dengan salah satu putriku. 6, kenabian. Jadi Masya Allah, semua jawaban masalah hidup ada di situ. Makanan, perlindungan, kos-kosan, pekerjaan, istri, tabarak rahman, sampai pada kenabian. Wazidnahu huda, diberi tambahan hidayah terus, bahkan meskipun memulainya dari perkara-perkara yang paling pahit seperti Musa membunuh orang. Yang berikutnya mereka istimewa karena warabatna ala qulubihim, dan kami merabitah, menyatukan hati-hati mereka. Jadi berukhuwah itu kebutuhan pokok bagi pemuda. Pemuda kok hidupnya menyendiri, tidak sempurna. Pemuda yang sempurna, warabatna ala qulubihim, kami ikatkan hati mereka, pertautkan satu sama lain di dalam sebuah ukhuwah suci. Maka jadi pemuda itu berorganisasi, melakukan berbagai macam kegiatan bersama, mengambil peran-peran sosial. Itu tuntutan. Warabatna ala qulubihim. Itqamu, ketika mereka tegak berdiri. Keistimewaan berikutnya, faqalu, maka mereka menyatakan sikap. Pemuda itu
berani tegak berdiri untuk menyatakan sikap. Tidak disebut pemuda yang sempurna kalau sikapnya tidak jelas. Pemuda itu sikapnya yes or no. Jangan kayak orang Jogja dalam soal bakmi. Rebus apa goreng mas bakminya? Kata orang Jogja, nyemek. Tahu nyemek? Sudah dimasak agak digoreng gitu ya, terus dikasih kuah sedikit, itu nyemek gitu. Tapi itu memang figur orang Jogja itu umatan wasaton, umat yang tengah-tengah, nggak suka ekstrim kanan, nggak suka ekstrim kiri, pokoknya tengah-tengah. Pedes apa enggak mas? Apa jawabannya? Sedengan. Wangel mas, sedengan. Segala urusan pokoknya ngono ya ngono, ning aja ngono. Susah kan? Dalam soal itu. Tapi dalam soal lain kita sikapnya jelas. Ruhnya ruh perlawanan, gitu ya. Ini yang kita yakini. Jadi ruhnya ruh perlawanan terhadap kezaliman, kebatilan, terhadap berbagai macam hal, berani menyatakan sikap. Itqamu, tegak berdiri, faqalu, berani menyatakan sikap. Ini saya kira karena beberapa waktu yang lalu saya sudah diperingatkan bahwa waktunya sudah habis, berarti sekarang sudah habis banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.